Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Najia dengan NEM 190101070056, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari, Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Strategi Contextual Teaching and Learning atau CTL pada pembelajaran tematik 6, subtema 4, pembelajaran 1 dalam meningkatkan kesadaran ekologi siswa kelas 1 di Min 7 Tabalong. Proposal penelitian saya ini terbagi menjadi 3 bab, di mana bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, dan bab ketiga metodologi penelitian. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah saat ini banyak ditemukan fenomena-fenomena kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini sangat disayangkan terjadi akibat dari perilaku manusia. Di Indonesia sendiri, masalah lingkungan terjadi disebabkan oleh berbagai hal. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali terjadi bencana alam yang tentunya merusak lingkungan. Akan tetapi, bencana alam tersebut sangat disayangkan juga diperparah dengan kegiatan manusia seperti perusakan dan pencemaran. Masalah lingkungan di Kalimantan sendiri terjadi akibat manusia seperti banyaknya pertambangan dan banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Bencana di Kalimantan Selatan yang paling sering terjadi adalah banjir. Setiap tahun di Kalimantan Selatan selalu terjadi banjir. Pada Min 7 Tabalong sendiri setelah peneliti melakukan observasi, ditemui masalah lingkungan seperti sampah yang dibuang sembarangan, saluran air yang tersumbat, yang mengakibatkannya tergenang dan menjadi tempat jentik nyamuk. Nah, bertali dari masalah tersebut, maka perlu meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Upaya meningkatkan kesadaran ekologis ini bisa dimulai dilakukan pada satuan pendidikan tingkat sekolah dasar, di mana pada tingkat ini anak-anak ada pada tahap pembentukan karakter. Penelitian ini mempunyai fokus penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan strategi Contextual Teaching and Learning atau CTL pada pembelajaran tematik 6, subtema 4, pembelajaran 1 dalam meningkatkan kesadaran ekologi siswa kelas 1 di Min 7 Tabalong. Yang kedua, seberapa efektif penerapan strategi Contextual Teaching and Learning atau CTL pada pembelajaran tematik 6, subtema 4, pembelajaran 1 dalam meningkatkan kesadaran ekologi siswa kelas 1 di Min 7 Tabalong. Sejalan dengan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan yang pertama, mengetahui penerapan strategi Contextual Teaching and Learning atau CTL pada pembelajaran tematik 6, subtema 4, pembelajaran 1 dalam meningkatkan kesadaran ekologi siswa kelas 1 di Min 7 Tabalong. Yang kedua, mengetahui seberapa efektif penerapan Contextual Teaching and Learning atau CTL pada pembelajaran tematik 6, subtema 4, pembelajaran 1 dalam meningkatkan kesadaran ekologi siswa kelas 1 di Min 7 Tabalong. Selanjutnya, signifikansi penelitian. Yang pertama, untuk manfaat teoritis, yang pertama dapat dijadikan acuan atau pedoman pengetahuan dalam penerapan strategi Contextual Teaching and Learning. Yang kedua, untuk menambah koleksi yang ada di perpustakaan dalam bidang penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang upaya untuk meningkatkan kesadaran ekologis. Dan yang ketiga, dapat dijadikan referensi untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai penerapan strategi Contextual Teaching and Learning dalam meningkatkan kesadaran ekologi siswa. Sementara itu, untuk manfaat praktisnya, bagi siswa dapat membantu siswa menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran ekologisnya. Kemudian, bagi guru, penelitian ini bermanfaat dapat membantu guru untuk meningkatkan kesadaran ekologi siswa dengan strategi Contextual Teaching and Learning sehingga mudah siswa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagi peneliti, manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di saat perkuliahan, terutama tentang strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning.
Pada penelitian ini, peneliti merujuk kepada beberapa literatur dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama, Hana Yunansah, Yusuf Triherlambang, Pendidikan Berbasis Ekopedagogi dalam Menumbuhkan Kesadaran Ekologis dan Mengembangkan Karakter Siswa Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan Dasar. Yang kedua, Dea Adela, Dede Purnama, Integrasi Pendidikan Lingkungan melalui Pendekatan Ekopedagogi dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, Jurnal Bella Indika. Yang ketiga, Rina Ayu Syih Nugrahi, 2015, dalam skripsinya yaitu Pengaruh Kontekstual Teaching and Learning terhadap Sikap Peduli Lingkungan Siswa kelas 4 di SDN Negeri Selang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu untuk H1-nya yaitu penerapan strategi kontekstual teaching and learning atau CTL pada pembelajaran tematik 6, subtema 4, pembelajaran 1 efektif dalam meningkatkan kesadaran ekologi siswa kelas 1 di Min 7 Tabalong. Sedangkan untuk H0-nya, penerapan strategi kontekstual teaching and learning atau CTL pada pembelajaran tematik 6, subtema 4 pembelajaran 1 tidak efektif dalam meningkatkan kesadaran ekologi siswa kelas 1 di Min 7 Tabalong. Yang pertama, penerapan. Penerapan ini bermuara pada aktivitas, tindakan, adanya aksi atau suatu sistem mekanisme. Mekanisme yang dimaksud di sini adalah penerapan bukan hanya tentang aktivitas yang dilakukan, tetapi suatu perbuatan yang dilakukan dengan terencana dan sungguh-sungguh yang berlandaskan atas aturan tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan. Yang kedua, strategi kontekstual teaching and learning atau CTL. Strategi kontekstual teaching and learning atau CTL adalah strategi pembelajaran yang di dalam kegiatan pembelajarannya melibatkan guru serta siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas adalah peran dari guru, serta guru juga berperan untuk mendorong siswa untuk menemukan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dari strategi kontekstual teaching and learning ini yaitu yang pertama keterkaitan atau relating, kedua pengalaman langsung atau experiencing, ketiga aplikasi atau applying, yang keempat kerjasama atau cooperating, dan yang kelima alih pengetahuan atau transferring. Langkah-langkah strategi kontekstual teaching ini yang pertama yaitu konstruktivisme, yang kedua inquiry, yang ketiga bertanya, yang keempat menciptakan masyarakat belajar, yang kelima modeling, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh autentik atau penilaian autentik. Kelebihan dari strategi kontekstual teaching and learning yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk menemukan hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, karena strategi kontekstual teaching and learning atau CTL menganut aliran konstruktivisme di mana siswa ditekankan untuk menemukan sendiri pengetahuannya sehingga pembelajaran akan berjalan lebih produktif dan mampu membentuk pengetahuan konsep kepada siswa, penguatan konsep kepada siswa. Yang tentunya strategi ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan strategi kontekstual teaching and learning yaitu yang pertama, akan sulit untuk mengikuti pembelajaran seperti ini bagi siswa yang lambat dalam berpikir. Yang kedua, guru harus lebih dulu memahami materi secara luas dan mendalam, karena bisa saja dalam proses pembelajaran siswa menghasilkan temuan baru, jadi akan terjadi kekeliruan dan dalam menentukan hasil pembelajaran jika guru tidak paham betul dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, pembelajaran tematik.
Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang memberikan peserta didik pengalaman bermakna dengan menggunakan tema untuk menghubungkan beberapa mata pelajaran. Pembelajaran tematik telah digunakan di sekolah dasar saat ini sesuai dengan tingkat usia. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis tematik terpadu ini, pemahaman pembelajaran akan lebih mudah karena erat kaitannya dengan kehidupan di sekitar mereka. Prinsip dasar dari pembelajaran tematik yaitu yang pertama, guru bukan sebagai tokoh utama yang tidak bersifat otoriter yang mendominasi pada proses pembelajaran. Yang kedua, tanggung jawab terhadap individu dan kelompok diberikan dengan jelas dan kerjasama kelompok dipertimbangkan dalam pembelajaran tematik. Yang ketiga, pada saat proses pembelajaran, guru bersifat akomodatif terhadap ide-ide yang muncul di luar perencanaan. Yang keempat, siswa diberikan kesempatan untuk mengevaluasi diri di samping penilaian lainnya. Adapun karakteristik dari pembelajaran tematik yaitu yang pertama, berpusat pada siswa, kedua, memberikan pengalaman langsung, ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas pada pembelajaran tematik. Yang keempat, menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran dan yang kelima, fleksibel. Yang keempat, kesadaran ekologis. Kesadaran ekologis ini adalah sikap atau tindakan yang diarahkan untuk memahami akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan sebagainya. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dapat terlihat dari perilaku dan tindakan seseorang pada keadaan yang bebas dari tekanan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran ekologis seseorang yaitu yang pertama, faktor ketidaktahuan, yang kedua, faktor kemiskinan, yang ketiga, faktor kemanusiaan, dan yang terakhir, faktor gaya hidup. Nah, pentingnya untuk memiliki kesadaran ekologis. Kesadaran ekologis harus dipunyai setiap manusia. Pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan pada saat dan setelah pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Oleh sebab itu, perlu pengelolaan lingkungan yang baik dengan menyadari akan pentingnya lingkungan. Yang pertama, jenis penelitian. Studi kasus merupakan jenis dari penelitian ini. Karena penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian studi kasus, maka hasil dari penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu dalam bentuk kata-kata lisan dan tertulis dari perilaku yang diamati, terutama mengenai bagaimana strategi contextual teaching and learning pada pembelajaran tematik 6, subtema 4 pembelajaran 1 dalam meningkatkan kesadaran ekologi siswa kelas 1 di Min 7 Tabalong. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu penelitian ini berlokasi pada sebuah sekolah formal yaitu Min 7 Tabalong yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, berlokasi di Desa Halangan, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Sumber data dari penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan dari informan yang terkait dengan penelitian. Selanjutnya, data tambahan berupa dokumen atau sumber tertulis lainnya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah yaitu guru kelas 1 Min 7 Tabalong dan yang kedua siswa kelas 1 Min 7 Tabalong. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini yaitu tahapan inventation atau tahapan pra-observasi, yang kedua tahap discovery atau tahap terjun ke lapangan langsung, yang ketiga yaitu tahap explanation atau pengolahan data atau analisis data. Yang kedua, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, seluruh data yang diperoleh dari sumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dan ditelaah. Yang kedua, mengumpulkan, memilih-milih, dan mensintesiskan dan membuat ikhtisar serta mengelompokkan sesuai data yang perlu sesuai pokok penelitian. Yang ketiga, dari data yang telah dikelompokkan tersebut, kemudian peneliti berpikir untuk mencari makna, hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum yang berkaitan dengan fokus penelitian.